bersuci, hikul. Innal hamdalillah, sholli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasaruhu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati pengurus Mushola Nurul Jannah, Hinal Kiram Bapak Ustadz Ganta beserta jajaran guru-guru kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini cukup banyak, khusus yang saya lihat imam kita Bapak Ustadz Muksin, MC kita Bapak Ustadz Haji Kamit Suryana, tak lupa para asatid yang lainnya, mohon maaf, Pak Ustadz Haji Genon, ya, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, khusus yang saya hormati pimpinan kita Pak Lurah, Bapak Acep Supriyadi SIP, tak lupa juga ada Pak Ketua LPM, Pak Talib S. Hidayat SH, komplit dengan wakanya Pak Samit Supriyatna. Alhamdulillah, seluruh jamaah bersuci yang mohon maaf masih banyak yang tidak saya sebut, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersilaturahmi yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di bulan apa? Bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang diapit oleh 2 bulan, Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga banyak orang yang terlena, terbuai ataupun hampir melupakan daripada bulan Sya'ban ini. Ya. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini orang ingatnya hanya di bulan Ramadan. Ya. Padahal di bulan Sya'ban ini sangat luar biasa, Bapak. Ya, kaitan di bulan Sya'ban ini ada momentum yang mungkin sering kita laksanakan di rumah-rumah, di musola-musola, bahkan di masjid-masjid, yaitu dengan kaitan malam apa tuh? Malam nisfu Sya'ban. Ini banyak berkembang karena kita ini sekarang ini pengguna daripada medsos, ya, ataupun media sosial. Banyak orang-orang yang anti, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak suka, bahkan membid'ahkan daripada malam nisfu apa? Nisfu Sya'ban. Biarkan saja mereka, Pak. Jadi kita ini jangan sampai terpengaruh. Karena malam nisfu Sya'ban ini adalah malam sangat yang berharga. Malam yang sangat istimewa. Kaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan kedatangan malaikat Jibril, ya. Akan saya baca aja, takut salah, Pak, ya. Ini malaikat Jibril ini pernah datang kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Malaikat Jibril, kata Nabi, pernah datang kepadaku di malam apa? Nisfu Sya'ban. Kemudian kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala ya Muhammad. Waqala ya Muhammad, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailah tubtahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Bahwa malam ini akan dibukakan pintu-pintu langit. Bahwa malam ini akan dibukakan pintu-pintu apa? Pintu-pintu rahmat. Ini informasi yang sangat berharga kaitan dengan kehadiran kedatangan malaikat Jibril yang pernah datang kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril banyak di momen-momen tertentu. Ya. Termasuk di momen ketika malaikat Jibril memerintahkan salam dari Allah ketika harus berangkat Isra dan apa? Mi'raj. Banyak sekali. Termasuk di malam nisfu Sya'ban ini, Pak, malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya, menginformasikan bahwa ya Muhammad, bahwa malam ini akan dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat. Pengertian daripada dibuka pintu langit dan pintu rahmat ini, Pak, manakala kita bisa melaksanakan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban ini,
maka ibadah kita insya Allah akan diterima. Amin rabbal alamin. Ini khusus. Termasuk manakala kita berdoa, memohon ampun, meminta apapun yang kita kehendaki, maka permohonan kita, permintaan kita akan diijabah atau dikabul. Ini pengertian daripada tuftahu abwabus sama wa abwabur rahmah. Di malam nisfu Sa'ban akan dibuka lebar-lebar seluruh pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Artinya manakala kita mampu ibadah, meminta termasuk memohon kepada Allah di malam tersebut, insya Allah ibadah kita akan diterima, permohonan kita akan dikabul, insya Allah ya. Kapan ya nisfu Sa'ban di sini? Di kita kira-kira malam apa? Malam Jumat, Pak ya, malam Jumat. Nah, jadi malam Jumat ya. Ini adalah referensi. Jadi kita ini biasakan Pak, kalau ibadah itu harus ada sumber. Ya, setiap kali kita melaksanakan ibadah apapun harus ada sumber, harus ada referensi. Itu kamu sholat apa ya? Ya sholat saya mah. Ya sholat apa? Ya sholat aja udah. Nah jangan begitu. Kita biasa harus berpunya argumentasi. Ya, kaitan dengan malam nisfu Sa'ban ini, kemudian malaikat Jibril ini mengatakan, "Fakum wasolli warfa." Karena pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, maka malam hari ini kamu jangan duduk-duduk baik. Pakum, kum, qama yakumukum. Berarti suruh berdiri. Artinya Nabi Muhammad saat itu disuruh oleh malaikat Jibril untuk melakukan aktivitas. Yang tadinya biasanya kita di malam-malam biasa enggak pernah baca Quran, usahakan maksimalkan di malam nisfu Sa'ban harus bisa baca apa? Quran. Vakum, berdiri, bergerak, beraktivitas. Yang biasanya di malam bukan di malam nisfu Sa'ban kita nggak pernah sholat sunnah, wasolli, usahakan malam nisfu Sa'ban kita melaksanakan apa? Sholat apa namanya? Sholat apa saja. Karena di situ perintah sholli tidak dikhususkan untuk malam nisfu Sa'ban. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, nggak ada itu sholat nisfu Sa'ban ya, kita okekan aja. Tapi kalau memang kita tidak mau melaksanakan sholat nisfu Sa'ban, masih banyak sholat-sholat yang lain. Yang paling berokat mah enggak. Oh iya, sholat mutlak. Jadi sholat mutlak ini paling aman Pak. Jadi Bapak kesini nih barusan, ya misalnya, atau dimanapun tempat, tiba-tiba sholat. Lah itu sholat apa ya? Ya udah sholat mutlak. Itu alasan paling masuk akal Pak. Jangan sampai gini lah, ini kan bukan masjid, ini kan cuma majelis taklim, tidak ada yang namanya tahiyat masjid. Nah itu kalau ketika ada orang yang mengatakan demikian, ya kita jawabnya, saya bukan sholat tahiyat masjid, saya ini sholat apa? Mutlak, begitu Pak. Termasuk nanti di malam nisfu Sa'ban. Andai kata memang kita anti mengatakan tidak ada yang namanya sholat nisfu Sa'ban, ya udah kita cukup mengatakan saya ini sholat apa? Mutlak ya, mutlak, atau sholat hajat silahkan. Ya kaitan dengan bacaan Yasin, ya satu balik dua balik ya. Namanya baca Yasin mau di malam nisfu Sa'ban boleh, termasuk di bulan lain pun boleh, silahkan. Tidak ada perkara-perkara yang dilarang kaitan dengan masalah kebaikan. Jadi perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di malam nisfu Sa'ban itu pertama adalah pakum wasolli warfa. Pertama adakan aktivitas ibadah, kemudian laksanakan sholat, kemudian warfa ro'saka, angkat kepala, angkat kepala, tanggah. Jadi boleh satu saat kita berdoa itu menengadah, ya. Jadi khususnya ketika kita berdoa sendiri, Pak. Jadi boleh kita doa begini, tapi untuk di muka umum memang kurang etis. Kita ketahuan banget butuhnya. Ketahuan banget butuhnya, itu orang doa sampai tangga-tangga, wah butuhun banget ah. Sehingga nama dikejar-kejar debt kolektor. Wah, iya, wah. Ya silahkan, itu privasi. Yang namanya doa itu tidak usah di apa namanya di actionkan ataupun diatraksikan. Yang paling baik ya itu. Doa itu memang ketika doa harus terlihat. Ini, kelek harus terlihat. Itu pun dalam keadaan kita sendiri. Kalau di muka umum kurang etis. Bau, masya Allah. Doa wani angkat kabeh kelekna.
Kan kata Pak Ustadz harus demikian, tapi kita lihat sikon eta doa lamun keur sorangan, lamun keleknan teu bau, ari keur bau mah ngaganggu. Yo, itu jadi ada tata cara doa, harus mengangkat, menengadah dan mengangkat kedua tangan sampai ketiak kita terlihat. Wasolli warfa ra'saka, salat sunnah apa saja. Warfa ra'saka berdoa, angkat kedua kepala, wayadaika termasuk tanganmu. Luar biasa, ila sama, ke langit, ke atas, ya, ke atas. Fakultu, kemudian kata Nabi, fakultu ya Jibril, mahadihi lailah, wahai malaikat Jibril, memang malam apa ya? Kok saya harus melaksanakan aktivitas, harus sholat, harus mengangkat kedua tangan, memang malam apa ini? Faqala, kata malaikat Jibril, hadihi lailah yuktahu fiha abwabur rahmah, ya, ababu salasumiyah babin minar rahmah. Kata malaikat Jibril, ingat, malam ini akan Allah buka 300 pintu rahmat. Ya, tuftahu fihi salasumiyati babin minar rahmah. Ada 300 rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di malam apa? Nisfu Sya'ban. Fa yaghfirullah taala, kemudian Allah taala akan mengampuni li jami'i man la yusyrik billah, kepada seluruh orang yang tidak pernah musyrik. Jadi gini Pak, di malam nisfu Sya'ban ini ada 300 rahmat yang Allah bagikan kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Siapapun di antara kita yang ikut andil di malam tersebut, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kita punya dosa Pak? Punya salah? Jadi kita sangat menyadari betapa banyak dosa kita. Betapa banyak kesalahan kita, yang sengaja maupun tidak, yang orang tahu, kadangkala banyak orang yang tidak. Dosa kita ini banyak orang yang tidak tahu Pak. Yang tahu cuma siapa? Kita dan Allah. Oh. Nah, bagaimana kita berinisiatif? Ini banyak dosa saya, banyak salah saya. Oh. Maka di sini suatu momentum, suatu kesempatan yang Allah berikan lewat malam nisfu Sya'ban. Cuman ada Pak 9 orang yang tidak akan diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Nah, ingat nih, singkal tewak, singkal bawa balik. Malam nisfu Sya'ban kita rayakan, kita meriahkan dengan cara ibadah. Cuman harus tahu kuncinya. Ada 9 orang yang tidak akan diabaikan oleh Allah. Yang akan diabaikan oleh Allah. Artinya tidak akan diperhatikan oleh Allah. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. 1, orang yang musyrik. Man la yusyrik billah, yaitu orang yang menyekutukan siapa? Allah, ya. Hati-hati. Kita ini orang termasuk aktivis jarah. Jarah aktivis. Jadi orang kalau sebut aktivis itu berarti orang yang paling apa? Paling aktif. Aktivis ngopi. Wow, aktivis ngopi di Persuci. Orang yang paling rajin ngopinya di mana? Maka namanya aktivis. Aktivis jarah, silahkan kita kemana pun jarah. Cuman hati-hati. Ketika kita jarah, jangan ada niat kita meminta-minta kepada makam, ya, kepada makam. Nauzubillah min. Jadi orang yang musyrik, ya, tidak bisa taubat sehingga dia mati, termasuk masih musyrik dia ketika malam nisfu Sya'ban, maka dosa musyriknya tidak akan diampuni. Nauzubillah. Kemudian yang tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban adalah sahiron, yaitu orang yang sihir, orang yang tukang apa? Sihir. Mungkin di kita mah nggak ada. Aya nu bisa napa di dia sihir ya? Sihir Pak, ini sihir luar biasa. Sihir sangat terkenal di zaman Nabi Musa. Tuh, sampai Fir'aun itu punya 70 ahli-ahli sihir. Tuh, sihir. Yang kemudian yang ketiga yang akan tidak diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban adalah kahin, dukun. Jadi banyak orang yang sekarang ganti profesi, ngadukun, ngadukun mewacainya ke imah, yang ngadukun. Hati-hati, dukun beda dengan hikmah Pak. Kalau hikmah kiai ya orang-orang yang khusus dari agama yang jalurnya putih silahkan. Tapi dukun ini hati-hati. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak ibadah, ya, kok dia ngobatin orang, itu dukun kategorinya. Nah ini hati-hati. Orang yang
berprofesi dukun di malam nisfu Sa'ban, maka dosanya tidak akan diampuni. Yang keempat adalah musahin. Musahin ini orang yang saling bertengkar. Cek orang Cikieu mah, cek orang mah kieu Pak. Jelema anu teu akur. Teu akur jeung tetangga, teu akur jeung babaturan, teu akur jeung mitoha. Mitoha apa saya, Pak? Mitoha di musuhan. Nah, jadi kita di malam nisfu Sa'ban sama mertua baikan. Di malam nisfu Sa'ban sama tetangga baikan. Nah, di malam nisfu Sa'ban sama istri, sama siapapun harus baik. Karena ini cenderung orang yang bermusuhan, orang yang tidak pernah nanya, sudi aing mah moal liwat kadinya. Salat malam salat kadinya sudi. Teu hayang aing mah kapanggih jeung jelema eta. Anu gitu, Pak. Ayo nu gitu. Yo, ngeri, Pak. Di Sa'ban ngeri, Pak. Ini di musuhan harus kesempatan. Harus dibuka lebar-lebar hati kita. Siapapun di antara kita enggak boleh dendam dan benci. Lamun memang orang dendam jeung benci ya toleransinya bara poe. 3 poe nah, lamun 3 poe mah enggak. Artinya agama pun mendidik kepada kita wajar orang kalau kesal, Pak. Tapi hanya 3 hari. Ketika lebih 3 hari kita masih kesal orang. Nanya enggak mau, sampai berpapasan dia, wah ada orang itu malas gua. Balik lagi, Pak. Nah, hati-hati di nisfu Sa'ban tidak akan diampuni dosa seperti itu. Kemudian yang kelimanya adalah musirron ala zina, mudmina khamrin, orang yang sering minum minuman keras. Nauzubillah min dalik. Dan kemudian yang berikutnya adalah musirron ala zina, orang yang melakukan zina terus-terusan. Kemudian wa akil riba, orang yang memakan harta riba. Au akil walidain, orang yang suka menyakiti hati orang tua. Kemudian au namam, orang yang ngadu-ngadu. Ya, kemudian terakhir au qati'ar rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati dengan 9 tadi, sifat tadi. Kalau memang kita merasa punya sifat seperti yang 9 tadi, maka masih ada kesempatan. Mumpung belum sampai ke nisfu Sa'ban, kita segera bertobat. Mudah-mudahan segala salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.